Film ketiga dari Pamali, yang sebelumnya adalah Pamali apa gitu, yang kedua Pamali Dusun Pocong, kemudian yang tiga ini adalah Pamali Tumbal, dan ketiga film ini enggak berkaitan secara langsung gitu ya, tapi berkaitan dengan Cecep yang diperankan oleh Fajar Nugra. Nah, dia di sini kan emang dari film pertama sampai di film ketiga ini kan selalu terlibat gitu kan. Dan walaupun begitu, misalkan kalian belum nonton film pertama atau film keduanya, kalian bakal tetap aman untuk nonton film ketiga ini karena ya enggak berkaitan secara langsung dengan ceritanya gitu. Kecuali karakter Cecep ini berkaitan dengan film-film sebelumnya gitu. Jadi ada latar belakang lah dari si Cecep ini, karena di sebelumnya dia udah ngalamin sesuatu hal yang buruk gitu, dan dia tuh enggak pengen sesuatu yang buruk itu tertimpa lagi di kepada orang-orang di film ketiga ini ya, gitulah semacam itu. Film ketiga ini menceritakan tentang sebuah desa gitu, latarnya di tahun 2000-an gitu, mungkin 2004 atau 2005 yang gua dengar gitu. Nah, ini film nyeritain tentang tumbal ya. Kalau kalian udah pernah denger cerita gitu, kalau kita nemuin duit di jalan itu kita nggak boleh ambil karena bisa jadi itu adalah uang tumbal. Dan itulah yang bakal diceritain oleh film ini secara ringkasnya gitu. Hantunya, kalau kalian tanya hantu, kalau di film sebelumnya kan ada pocong gitu kan. Di film ketiga ini ada kuntilanak sama ada tuyul. Tapi menurut gua tuyulnya di sini menurut gua mungkin ini CGI ya, masih kasar, masih kelihatan kaku geraknya, larinya, kemudian banyak detail yang enggak dilihat secara ini dengan wajah tuyulnya gitu ya, enggak kelihatan kayak tuyul. Nggak tau, gue juga belum pernah lihat tuyul sih, tapi menurut gue tuyul yang ada di film Pamali ini lebih mirip kayak monster semacam itulah ya. Kuntilanak di sini cukup baru gua denger untuk film ini, karena sebelumnya kan ada kuntilanak putih, kuntilanak merah gitu kan. Di film ini adalah kuntilanak hitam yang katanya dia nih kuntilanak yang levelnya tertinggi. Dia nih karena mempunyai dendam yang sangat kuat semacam itu loh. Ceritanya lebih banyak ke misteri sih. Mencari tahu gitu kan. Di sini kan si ibu yang nemuin duit itu tuh pergi entah kemana, tapi si anak ini mencoba mencari tahu dengan teman-temannya itu, yang akhirnya mereka menuju ke sebuah corong hitam, pabrik tua terbengkalai pada zaman dahulu kala. Dan akhirnya ya mereka menemukan ibu dari salah satu orang itu di pabrik tersebut gitu. Dan ternyata di pabrik itu menyimpan sebuah banyak duit dan kayak entah pesugihan semacam itu. Dan pesugihan ini ya, pesugihan tuyul semacam itulah. Si ibu yang menghilang ini dia menjadikan tumbal kepada tuyul sebagai ibu persusuan gitulah semacam itu ya. Genre-nya ini gua bisa bilang komedi horor, karena di film ini ada beberapa cast yang emang terlibat dalam stand up komedi dan juga lenong ya, si Umi Kuari dengan Fajar Nugra. Tuh satu lagi ada DNKT ini live streamer gitu, gue juga baru tahu. Gue rasa marketing dari film Pamali ini bagus banget. Mereka melibatkan DNKT yang mana dia kan ini lagi naik-naiknya gitulah ya kalau nggak salah, karena subscribernya juga banyak, dia YouTuber, bisa menggait penonton yang lebih luas gue rasa, terutama untuk penonton ataupun subscriber dari DNKT. Tapi ya lagi-lagi ini adalah film Pamali gitu. Dari film pertamanya aja gue rasa ini film kelas B, kelas yang biasa aja, hantunya segala macam penceritaan. Tapi menurut gue Pamali Desa Pocong menurut gue lebih serem dibandingkan keseluruhan film Pamali ya. Kemudian untuk Pamali Tumbal ini juga gue nggak ngerasain seremnya. Tapi di Pamali Tumbal ini ada beberapa scene yang baru yang belum pernah gue lihat di film-film horor Indonesia gitu. Kalau biasanya mungkin kesurupan atau hantunya nempel di tembok, merangkak, merayap segala macam. Tapi di sini ada sebuah adegan yang refreshing banget, fresh gitulah. Sebuah cara untuk berpikir kreatif gimana cara membuat sebuah adegan yang baru, yang menegangkan juga. Dan menurut gua adegan baru-baru yang di film ini lakuin ya lumayan berhasil lah. Tapi kemudian untuk jumpscare-nya banget, gua nggak suka dengan jumpscare seperti itu. Tapi kalau kalian suka dengan film misteri ya silakan tonton film ini. Dan menurut gua DNKT di sini ya emang sini debut dia main film gitu, masih kelihatan kaku, dialog yang dia lakuin, ekspresinya juga seperti itu. Jadi mungkin di lain waktu dia bisa meningkatkan hal tersebut, misalkan kalau dia dipanggil lagi untuk bermain film di kemudian hari gitu. Karena menurut gue kerasa banget ya. Tapi ya semoga ini menjadi sebuah kritik yang membangun, semoga aja. Masih ada jumpscare yang nggak jelas. Gue cukup gimana ya bilangnya ya, boring iya, karena ini film kan
terlalu bertele-tele. Gue rasa banyak banget adegan panjangnya yang menurut gue harusnya itu bisa lebih dipersingkat gitu, dan jump scare-nya yang kenapa film-film horor Indonesia banyak banget jump scare gitu. Endingnya ini kayak mengisyaratkan kita kalau film Pamali ini bakalan masih berlanjut untuk film-film berikutnya. Gua nggak tahu ini di endingnya tuh kayak ngasih tahu gitu kalau di film berikutnya Pamali ini bakal balik lagi ke dusun pocong semacam itu kah, atau ada dusun pocong part 2. Dan menurut gue film ini Pamali enggak begitu menyeramkan dari segi horor berhantunya, dan gue nggak ngerti apa motif dari si penjahat di sini, si kepala desa di sini yang melakukan tumbal semacam itu, enggak memberikan sebuah pesan yang kuat banget. Dia tuh alasannya kenapa melakukan tumbal itu, apakah dia emang pengen kaya, apakah dia pengen membangkitkan istrinya itu, apakah dia ada motif lain. Jadi gue nggak tahu gitu kenapa dia melakukan tumbal tersebut gitu. Apa coba? Gue nggak ngerti, gue nggak nangkep apa maksud dari dia melakukan tumbal semacam itu. Kalau misalkan untuk istrinya, sebenarnya juga dendam kan sama si bapaknya ini si Kades ini. Maka dari itu si Kades punya jimat semacam itu kan. Dan kalaupun dia emang diceritain dia itu pengen kaya, kekayaannya tuh dibuat untuk apa coba? Tapi di film ini tadi diceritain kalau dia tuh pengen memilih apa, pengen jadi apa gitu ya, lurah kah semacam itu, butuh duit, tapi enggak memperkuat kenapa dia melakukan itu. Nah menurut gua kayak gitulah. Ya menurut gua gitu, motivasi dia melakukan tumbal itu gua masih belum nangkap dan belum kuat alasannya kenapa. Dan sama seperti film horor Indonesia selayaknya, ini film masih mendramatisasi adegan endingnya tersebut. Jadi capek sih sebenarnya ngeliat ini. Gue lebih suka dengan ending yang menyedihkan, yang tidak terlalu mendramatisir sesuatu. Jadi ya ini lagi-lagi film Pamali, kemudian film-film horor Indonesia kebanyakan seperti ini juga gitu kan. Gue juga enggak bisa menikmati horor dari hantu-hantunya ini, terutama dari si Tuyul dan juga kuntilanak hitam yang enggak menghantui kita, enggak ngebikin kita takut semacam itu. Kemudian gue bilang kan ini tadi ada komedinya juga gitu kan, komedi horor ini film. Tapi menurut gue komedinya banyak yang miss. Gue nggak bisa tertawa akan jokes yang dilontarkan gitu karena udah sering denger jokes tersebut. Jadi nggak ada suatu penyegaran apapun ketika gua mendengarkan jokes yang disampaikan gitu. Tapi ya lagi-lagi film itu selera, humor itu selera, jokes itu selera juga. Jadi mungkin nggak cocok di gua, tapi bisa cocok di kalian. Dan silakan ditonton filmnya, udah tayang hari ini. Ya mungkin itu aja dulu review gua. Silakan like kalau kalian suka dengan apa yang gue bilang, dislike aja kalau kalian nggak suka, dan berikan argumen kalian di kolom komentar, serta subscribe juga karena banyak yang belum subscribe channel ini. Terima kasih dan jangan lupa bertobat.